Bagaimana hukumnya menunda sholat isya karena ada kajian yang masih berlangsung? 4 sholat afdolnya di awal waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib. Afdolnya di awal waktu. Dulu waktu anak belum rajin ngaji, sering baca doa, ya Allah, bila rezeki saya di langit maka turunkanlah, bila di bumi maka keluarkanlah, bila di dalam laut munculkanlah, bila sulit mudahkanlah, bila haram sucikanlah, bila jauh maka dekatkanlah. Apakah doa seperti ini benar atau tidak, Ustaz? Dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dianjurkan pertama kali yang paling afdal mengikuti doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan doa di dalam hadis. Dan sudah bisa dipastikan bahwa doa ini tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Sudah bisa dipastikan doa yang seperti ini tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Bolehkah kita membaca doa itu? Tidak pernah dilarang kita untuk berdoa kepada Allah dengan apa yang kita ingin berdoa kepadanya. Cuman masalahnya sekarang adalah jangan dirutinkan doa yang seperti ini. Merutinkannya nanti jadi masalah. Dibaca terus setiap malam baca terus, setiap malam baca terus, seolah-olah itu adalah sesuatu yang harus dirutinkan. Maka selagi tidak dirutinkan, ya tidak dianggap ada waktu tertentu untuk menjalankannya, untuk mengamalkannya, maka itu adalah doa yang bebas yang diizinkan kepada manusia untuk berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang dia mintakan kepada Allah daripada kebaikan. Salah satu doa yang dirutinkan manusia pagi dan sore, dirutinkan manusia di zikir pagi dan sore, doa di dalam pagi dan sore. Di antara zikir pagi dan sore ada bagian daripada doa. Namun sekelompok kaum muslimin merutinkan sebuah lafaz zikir, yang lafaz zikir itu sudah pasti bukan datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa disebut doa Rabitatul Qulub. Pernah mengamalkannya? Nggak pernah. Ya. Dengan kaifiyat, bayangkan wajah orang-orang yang kita cintai, kemudian baca doa, Allahumma inna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa tawahhadat ala iqamati da'watik dan semacamnya. Anda tidak hafal doanya, ya, tapi lebih kurang seperti itu awalnya. Disebut dengan doa ta'liful qulub. Oh ya Allah, bahwa wajah-wajah ini sesungguhnya wajah-wajah ini adalah wajah yang hati mereka telah bersatu untuk mencintaimu dan semacamnya. Dan lafaz itu tidak datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun di sebagian kaum muslimin dirutinkan dibaca pagi dan dibaca sore. Dan di sini letak kesalahan doa Rabitatul Qulub. Bagaimana hukumnya menunda sholat isya karena ada kajian yang masih berlangsung? Selagi menunda sholat isya ditunda oleh imam yang resmi di masjid tersebut, imam yang berhak untuk menentukan kapan pelaksanaan sholat. Kalau imam di sana yang menundanya, mengakhirkannya, maka tidak ada masalah. Kenapa? Karena sholat isya justru ketika diakhirkan dia lebih afdol. Ada 5 sholat, seluruhnya sholat itu afdolnya dilakukan di awal waktu. Diakhirkan boleh, namun tidak afdol. Tidak afdol. Afdol apa artinya? Lebih utama. Kalau tidak afdol, boleh, namun tidak lebih utama. 4 sholat afdolnya di awal waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib. Afdolnya di awal waktu. Khusus isya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, laula an asyqa ala ummati la akhartu alaihimul isya. Kalau tidak akan memberatkan kepada umatku, aku akan akhirkan pelaksanaan sholat isya. Kalau tidak akan memberatkan kepada umatku, aku ingin mengakhirkan pelaksanaan sholat isya. Berdasarkan hadis ini para ulama mengambil
intisari faedah hadis bahwa sholat isya lebih afdal untuk diakhirkan kalau bisa. Namun Rasulullah SAW lebih banyak melakukannya di awal karena tidak ingin memberatkan umat. Dan kadang-kadang Rasul mengakhirkannya. Lama-lama Rasul keluar sehingga para sahabat ketiduran di masjid. Sengaja Rasulullah SAW mengakhirkan sholat. Dan kaum yang hidup seperti para sahabat itu kalau waktu isya itu ngantuk mereka sudah luar biasa berat. Ya, karena orang yang bekerja dari pagi lalu malamnya tidak ada cahaya terang benderang seperti cahaya yang ada di zaman kita sekarang, itu kalau sudah isya itu memang mengantuk yang luar biasa. Berbeda dengan kita sekarang yang sudah mulai memecah gelapnya malam dengan terangnya lampu, sehingga kita isya tidak merasa ngantuk. Coba bayangkan kita yang sekarang dengan, kalau kita pernah hidup dulu di kampung atau di mana yang tidak ada listriknya, itu isya itu orang sudah ngantuk dan ingin istirahat, dan itu tidur yang paling benar di awal malam. Dan Rasul kadang-kadang mengakhirkan waktu sholat isya sampai para sahabat ngantuk-ngantuk di masjid, sampai ada yang kepala mereka jatuh bangun di masjid, diakhirkan oleh Nabi. Namun karena melihat para sahabat merasa berat, Rasulullah SAW kemudian banyak melakukannya di awal waktu. Soal kecintaan Rasul mengatakan, kalau tidak akan memberatkan umatku, aku akan akhirkan pelaksanaan sholat isya. Maka dari hadis ini para ulama mengambil faedah bahwa sholat isya lebih baik diakhirkan seandainya ada alasan atau ada keperluan untuk mengakhirkannya. Sholat zuhur diakhirkan boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak afdol. Misalnya ada kajian zuhur nih, atau asar nih, sekarang kajian kita berlanjut misalnya sampai asar, lalu diakhirkan. Asar jam berapa sekarang misalnya? 3.30 misalnya. Lalu kita akhirkan menjadi jam 4 kita sholat asar. Boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak afdol. Afdolnya dilakukan di awal. Nah, karena lawan afdol bukan tak boleh. Lawan afdol bukan tidak boleh, bukan terlarang. Lawan afdol boleh namun tidak afdol. Lawan haram adalah wajib. Lawan afdol mafdul, sesuatu yang dilakukan namun tidak lebih afdol daripada di awal waktu. Apakah boleh saya mengakikahkan diri sendiri? Wallahu ta'ala alam. Sejauh fatwa ahli ilmu yang kita dapatkan dalam masalah ini tidak ada dalil yang tegas, dan fatwa ahli ilmu yang kita dapatkan bahwa boleh seseorang mengakikahkan dirinya sendiri.